Halo teman-teman, hari ini saya sangat berbahagia bertemu lagi dengan Pak Johnson, mitra kerja saya di bidang edukasi. Pak Johnson sudah di bidang ini lebih dari 25 tahun. Dan sekarang saya ingin berbincang dengan Pak Johnson, apa rencana berikutnya di bidang edukasi ini? Sekarang kan saya baru 50 tahun ya, dan bidang ini dan saya mulai dari sejak usia saya 20 tahun. Jadi udah 30 tahun saya di bidang ini, dan sekarang sudah dilanjutkan oleh anak-anak saya ya, dan saya masih backup menjadi mentor mereka. Saya dengar Pak Johnson ingin melebarkan sayap ke Cina. Mengapa ya Pak? Ya karena sebenarnya kita lebih dikenal ya oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Medan ya, itu kita memajukan beasiswa ASEAN yang dari pemerintah Singapura. Namun dari sana berkembang ke Hong Kong, lalu masuk ke Jepang. Ya, terakhir Cina mulai maju, ya kita sekarang mulai merangkak ke negeri Cina. Bagaimana dengan biaya kuliah di Cina Pak? Biaya kuliah di Cina itu kita bandingkan dengan kota besar itu 1:4 dengan Singapura. Jadi mengapa saya mau melebarkan sayap ke Cina? Pertama, kualitasnya itu sekarang sudah hampir imbang dengan Singapura. Ya. Kedua, itu masalah biaya hidup ya. Ketiga, sekarang di Cina sudah ada kelas medium bahasa Inggris. Ah, Nah, itu yang membuat saya tertarik. Harapan saya dari untuk buka kelas bahasa Inggris ini di Cina itu saya tunggu lebih kurang dari tahun 2008 ya. 2022 baru mulai terbentuk. Jadi penantian saya lumayan lah ya, 14 tahun. Oke, sekarang to the point aja Pak. Saya ingin tahu, misalnya anak saya kuliah di Cina 1 tahun, tambah biaya hidup, biaya kuliah dan sebagainya. Kira-kira kalau rupiah perlu berapa? Itu kita hitungannya per tahun ya. Ya, Itu 150 sampai 200 juta per tahun. artinya kalau dia selesai kuliah 4 tahun, Ya, patokannya kira-kira 500, 600 sampai lah, 800 juta. maksimal 800 lah. Maksimal. Ya, saya dengar sekarang kalau misalnya orang Medan kuliah di Jakarta pun 1 tahun juga perlu sekitar 200 jutaan. Betul, betul. Jadi di Cina ini mungkin lebih kompetitif ya, Iya. karena selain bisa lebih maju edukasinya juga bisa belajar bahasa Mandarin Betul. ya. Alasan saya kenapa saya mendukung Cina, karena di Indonesia itu investor terbesar adalah Singapura, pasti. Tapi kedua adalah Cina. Nah, Dan Cina ini sekarang banyak membuka manufacturing hmm. ya. Jadi dan yang paling nyata yang saya tahu dan yang saya nampak itu adalah murid-murid saya. Oke. Jadi mereka bekerja di perusahaan Cina dengan gaji luar negeri. Oh begitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi kedepannya kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut bagaimana Pak Johnson memajukan edukasi, artinya level edukasi orang Indonesia yang ingin berangkat ke Cina, boleh leave message. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Berikan komentar ya. Oke, terima kasih.